Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan program studi D3 Keperawatan Universitas Aisyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan materi terkait monitoring evaluasi kinerja dalam usaha dengan anggota kelompok Sarah Fitria Afriliani HR, Tanisa Sazidah, Intan Fauziah, dan Desvika Putri Dewa Bernanda. Definisi dari monitoring dan evaluasi. Nah, untuk monitoring adalah penilaian secara terus-menerus terhadap fungsi kegiatan program-program di dalam hal jadwal penggunaan input atau masukan data oleh kelompok sasaran berkaitan dengan harapan-harapan yang telah direncanakan. Nah, untuk evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang prosesnya sistematis, terencana, dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi dilakukan pada permulaan selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai. Nah, selanjutnya untuk definisi monitoring, yang pertama itu menurut para ahli, yang pertama Kesley dan Kumar 1987, monitoring merupakan program yang terintegrasi bagian penting di praktek manajemen yang baik dan arena itu merupakan bagian integral di manajemen sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada menurut Carlton dan Petri 1983, monitoring sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan dan memproses, mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program atau proyek. Nah, selanjutnya menurut Oxfam 1995, monitoring adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk memeriksa bahwa semua berjalan untuk direncanakan dan memberi kesempatan agar penyesuaiannya dapat dilakukan secara metodologis. Selanjutnya, menurut SCF atau 1995, monitoring adalah penilaian yang sistematis dan terus-menerus terhadap kemauan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir itu ada menurut WHO, monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program, termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat atau ditemuinya itu dapat diatasi. Jadi untuk definisi evaluasi, yang pertama itu menurut Sejman yang dikutip oleh Ari Kunto, Jabar, dan Abdul 2010, evaluasi itu dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Nah, yang kedua itu definisi lain seperti yang dikemukakan oleh Souflebem yang dikutip oleh Ari Kunto, Jabar, dan Abdul 2010 menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada menurut Dimyati dan Muziono 2006, untuk pengertian evaluasi dipertegas lagi sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, dan yang terakhir ini ada menurut Arifin dan Jainal 2010 yang mengatakan bahwa evaluasi itu adalah suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Nah, hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasinya itu adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Tujuan monitoring dan tujuan evaluasi. Pertama, tujuan monitoring itu ada compliance, kesesuaian atau kepatuhan, menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian auditing atau pemeriksaan, menentukan apakah sumber-sumber atau pelayanan kepada kelompok sasaran atau target group itu memang benar-benar sampai kepada mereka. Kemudian accounting atau akuntansi, menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Kemudian explanation atau penjelasan, menjelaskan mengenai hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan dari kebijakan publik itu sendiri. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Yang pertama itu mengetahui tingkat keberhasilan. Evaluasi usaha dilakukan dengan tujuan mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha. Apakah usaha sudah berjalan sesuai dengan rencana awal dan membawa hasil yang diharapkan? Kedua, memperkecil resiko kegagalan.
Tidak ada usaha yang pasti berhasil dan tidak mungkin gagal. Nah, setiap pelaku usaha perlu melakukan mitigasi agar usahanya tidak gagal. Nah, evaluasi usaha dilakukan untuk memperkecil risiko kegagalan tersebut dan memperbesar peluang keberhasilan usaha. Ketiga, mengidentifikasi kekurangan. Selain itu, tidak ada usaha yang 100% sempurna. Pastinya ada hal-hal yang perlu diperbaiki demi meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Evaluasi usaha bertujuan untuk mengetahui apa saja kekurangan yang ada dan perlu diperbaiki. Keempat, mengidentifikasi kekuatan. Bukan cuma kekurangan. Evaluasi usaha juga memungkinkan pelaku usaha mengetahui kekuatan usahanya yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Kelima, mengukur usaha mencapai target atau tidak. Evaluasi usaha juga bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha telah mencapai sasaran target sesuai rencana awal. Nah, apabila belum, maka pelaku usaha bisa memperbaiki aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Apabila sudah, maka pelaku usaha bisa meningkatkan target demi mengembangkan usahanya. Keenam, mengukur biaya operasional. Dalam kegiatan usaha tentunya ada biaya operasional yang dikeluarkan. Melalui evaluasi usaha, pelaku usaha dapat mengetahui dan mengukur apakah usahanya selama ini sudah berjalan efektif sehingga dapat menutupi biaya operasional. Nah, jika tidak, maka pengusaha tersebut itu terhitung rugi. Selanjutnya, apa pentingnya monitoring dan evaluasi kinerja dalam usaha? Nah, capaian kinerja itu seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Setiap perusahaan atau organisasi tentunya berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi, pegawai menyampaikan hambatan yang ditemui dalam pencapaian target. Di sini dibahas alternatif yang bisa dilakukan dalam pencapaian target. Nah, monitoring dan evaluasi yang baik dapat meminimalisasi hambatan dan diperoleh solusi pemecahan yang masalahnya tepat juga akurat. Nah, apabila monitoring ini dilakukan dengan baik, akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya atau sesuai dengan pedoman dan perencanaan program. Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Baik, selanjutnya ada langkah monitoring. Langkah monitoring yang pertama yaitu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan bisa disiapkan apa saja yang diperlukan. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang mendukung, maka akan mendapat permasalahan yang dapat diatasi. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Di tahapan pelaksanaan dilakukan monitoring semua proses yang berjalan. Kemudian temukan permasalahan, bukan hanya saja permasalahan. Proses yang sudah baik juga harus dijaga dan dikembangkan lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada perbaiki kesalahan. Diperbaiki kesalahan yaitu setelah dilakukan monitoring maka akan ditemukan masalah-masalah yang nantinya pimpinan akan mengambil keputusan agar masalah dapat teratasi. Yang selanjutnya ada langkah evaluasi. Yang pertama, untuk langkah evaluasi ada analisis aspek pasar. Tahapan evaluasi usaha yang pertama adalah analisis pasar. Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui situasi permintaan pasar dan target pasar dari produk yang kamu jual. Dalam tahapan ini, kamu bisa mengukur seberapa tinggi peluang produk yang kamu jual akan diterima dan dibeli oleh konsumen. Kamu perlu menganalisis pergerakan permintaan pasar dan tren pasar pada saat itu. Misalnya jika kamu menjual produk minuman kemasan, maka kamu perlu juga menganalisis jenis dan rasa minuman kemasan yang sedang diminati dan bagaimana cara memasarkannya. Yang kedua ada analisis teknis. Tahapan selanjutnya adalah analisis teknik yang berkaitan dengan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha atau bisnismu. Nah, teknologi yang dimaksud dalam tahapan analisis ini merupakan perangkat atau mesin yang dibutuhkan dalam proses produksi hingga pemasaran produk. Dalam memilih jenis teknologi yang sesuai, perlu dipertimbangkan dengan modal yang dimiliki, kemampuan SDM, dan standar mutu yang diinginkan konsumen. Dan yang terakhir yaitu ada analisis finansial. Yang ketiga, analisis finansial yaitu tahapan akhir dari evaluasi. Itu adalah analisis finansial. Analisis finansial berkaitan dengan laporan
keuangan usaha seperti laporan laba rugi dan neraca keuangan dalam periode waktu tertentu. Finansial dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan posisi finansial usaha yang kamu miliki, apakah berada pada posisi keuangan yang defisit atau surplus atau untung. Metode monitoring. Ada 4 cara untuk melakukan monitoring keluaran dan dampak. Keempat cara atau pendekatan itu adalah pelaporan sistem sosial atau social accounting, eksperimentasi sosial atau social experimentation, pemeriksaan sosial atau social auditing, dan pengumpulan bahan untuk penelitian sosial atau social research accumulation. Metode evaluasi. Terdapat 2 jenis metode evaluasi, yaitu yang pertama metode kuantitatif berupa desain eksperimental, yaitu alokasi intervensi secara acak atau random, desain kuasi eksperimental dengan menggunakan berbagai metode ekonometrik seperti pencocokan atau matching, selisih ganda atau double difference, variable instrument atau instrumental variable, analisis kontrafakta atau counterfactual analysis. Yang kedua, metode kualitatif. Biasanya berfokus pada pemahaman proses. Beberapa metode kualitatif antara lain termasuk wawancara mendalam atau in-depth interview, diskusi kelompok terarah atau FGD, pengamatan atau observation, sejarah hidup atau life history, ranking kesejahteraan atau wealth ranking, dan pemahaman masyarakat atau community mapping. Lalu, kapan sih monitoring dan evaluasi itu digunakan? Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung, guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan, maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksana program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Monitoring dan evaluasi kinerja umumnya dilakukan dalam sebuah rapat rutin yang dilaksanakan secara periodik, di mana rapat forum tersebut diadakan untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja sebuah institusi atau organisasi. Rapat merupakan salah satu forum resmi untuk menyelesaikan masalah program kerja dan evaluasi program kerja yang melibatkan banyak pihak, di mana semua pihak memiliki hak untuk menyampaikan saran, kritik, dan pendapat secara terbuka, fokus, dan lugas. Berikut adalah contoh perusahaan yang menerapkan monitoring dan evaluasi kinerja dalam usahanya, yaitu PT Kemakmuran Berkah Timber. Terletak di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan pengelola hutan yang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari baik dari aspek produksi, lingkungan, maupun sosial. Setiap tahunnya, perusahaan ini selalu melakukan kegiatan MONEV atau monitoring dan evaluasi dalam usahanya, dengan harapan dapat mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah diraih oleh perusahaan dalam menggapai target yang disepakati bersama, dan menjadi instrumen dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan operasional dari perusahaan ini, teman-teman bisa melihatnya sendiri di link yang sudah kami cantumkan di layar kaca masing-masing. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk itu kami ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada saat pembuatan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.